Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketujuh, kepemimpinan, subtema yang kedua, pemimpin idolaku, pembelajaran yang kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut. Bagong Kussudiardjo. Bapak Bagong Kussudiardjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta pada 1954. Pada 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik setelah belajar di sekolah tari Credo Beksowiromo pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Ayo menulis. Kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardjo. Sekarang kerjakan tugas berikut. Tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo dari teks bacaan Bagong Kussudiardjo. Gunakan kosakata baku. Bagong Kussudiardjo seorang seniman serba bisa, lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 1928. Belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI tahun 1954. Belajar koreografi dari Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Belajar tari klasik di sekolah tari Credo Beksowiromo. Informasi lainnya, tanggal 5 Maret 1958 mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Meninggal pada tanggal 15 Juni 2004. Carilah informasi mengenai judul-judul karya dan karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardjo. Judul karya tari ciptaan Pak Bagong adalah batik, keris, reog, layang-layang, kebangkitan dan kelahiran Isa Al-Masih, bedaya gendeng, yapong, Wira Pertiwi,
Satria Tangguh, dan masih banyak lagi, lebih dari 200 karya seni tari. Carilah informasi mengenai tokoh tari dan dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Tokoh tari Indonesia antara lain Sujana Arja, Sasmita Mardawa, Didik Ninitowok, Cece Sumantri, Gugun Gumbira, Tom Ibnur, Darwis Loyang, Bahtiar Sanderta, Gusmiati Suit, Sopiani Bustaman, Andi Siti Nurhani Sapada, Wayan Limbak, Iwayan Rindi. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Bacalah teks berikut. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. 1. Tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. 2. Tari Serampang 12. Tari Serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau, Pekanbaru. Tari Serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Tari Serampang 12 diciptakan oleh Sawuti pada tahun 1940-an. Tari Serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Japin. 3. Tari Payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. 4. Tari Legong. Tari Legong dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya, sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Tari Janger. Tari Janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersaut-sautan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Tari Ketuk Tilu. Tari Ketuk Tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari Ketuk Tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita
dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, gitek, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan tari jaipong. 7. Tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. 8. Tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. 9. Tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. 10. Tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Bekso Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Ayo mencoba. 1. Lihatlah sebuah video tari daerah berpasangan. 2. Perhatikan gerakan dan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. 3. Tirukan 5 gerakan dari tarian tersebut. Berlatihlah melakukan gerakan-gerakan tari tersebut hingga mahir. Gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya, tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Iya betul, oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Ayo berdiskusi bersama kelompokmu, diskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Cara menjaga organ reproduksi: 1. Pakai handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat.
3. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. 4. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. 5. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. 6. Laki-laki dianjurkan untuk disunat atau khitan agar menurunkan resiko kanker penis. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.